Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fitra Yansyah. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi D2 Teknologi Pengelasan Logam di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat. Pada program studi D2 Teknologi Pengelasan Logam, saya mengampu salah satunya mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah ilmu bahan. Di mana mata kuliah ini sendiri dilaksanakan sesuai dengan rancangan kurikulum, yaitu pada semester 2 memiliki bobot 2 SKS dengan durasi waktu 50 menit per SKS-nya. Nah, untuk mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, 14 pertemuan materi, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Jadi totalnya ada 16 pertemuan. Deskripsi singkat tentang mata kuliah ilmu bahan ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang sejarah dan perkembangan ilmu bahan, berbagai klasifikasi logam, jenis karakteristik bahan logam maupun non-logam, serta bentuk bahan jenis logam yang ada di pasaran untuk konstruksi dan bangunan permesinan, serta mengetahui ukuran dan harga material yang ada di pasaran. Nah, sedikit berbeda dengan mata kuliah ilmu bahan yang ada pada prodi yang sama di tingkat S1 ataupun D4. Materi yang kita berikan ada perbedaan di beberapa pertemuan. Contohnya pada materi belajar S1 atau D4 itu ada salah satunya materi uji coba material, di mana mahasiswa dapat melihat, mengetahui karakteristik dan sifat material logam, baik itu kekuatan, keuletan, kekerasan maupun ketahanan terhadap korosi. Nah, untuk materi tersebut di tingkat D2 khususnya prodi Teknologi Pengelasan Logam, kami siapkan materi tentang bahan-bahan apa saja yang ada di pasaran, ukuran serta harga terbaru dari setiap daerah. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat menentukan dan menghitung kebutuhan bahan yang akan digunakan dalam sebuah pekerjaan ataupun proyek. Karena nantinya kita menyiapkan lulusan D2 Teknologi Pengelasan Logam di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat yang siap untuk bekerja. Nah, dalam proses pembelajaran, perangkat utama yang digunakan sebagai media pembelajaran ilmu bahan itu terdiri dari media persentase yang menggunakan PowerPoint, laptop, dan LCD proyektor. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah metode ceramah interaktif dan metode problem based learning. Kedua metode tersebut menurut saya sangat efektif, mengacu pada pendekatan yang mampu menyampaikan konsep secara mendalam namun tetap melibatkan mahasiswa secara aktif, di mana kita dapat menggabungkan penjelasan teori dengan tanya jawab, polling ataupun diskusi singkat, serta dapat mengukur sejauh mana mereka paham akan materi baik yang akan atau telah kita berikan. Nah, untuk metode problem based learning itu sendiri di sini ditekankan pada keaktifan mahasiswa dalam mencari sumber-sumber pembelajaran dan kemandirian dari dalam belajar. Contohnya, mencari sumber data ataupun mengumpulkan data langsung ke lapangan, model-model material logam, harga satuan, biaya produksi yang ada di pasaran, beserta harga terbaru, baik itu mengikuti harga satuan barang SHB yang resmi diterbitkan masing-masing tempat. Metode yang dilakukan adalah dibentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang yang diberikan satu skenario untuk mengumpulkan data, pembahasan, dan analisis. Dari hasil analisa muncul tujuan pembelajaran dan masing-masing mahasiswa mencari atau belajar secara mandiri mengenai topik tersebut. Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa berdiskusi untuk saling bertukar pikiran mengenai hasil pembelajaran dari masing-masing mahasiswa. Nah, dari masing-masing kelompok membuat laporan dan mempresentasikan hasil pembelajarannya. Penilaian dilakukan secara menyeluruh termasuk keaktifan, kemampuan diskusi, dan presentasi kesesuaian materi dengan target pembelajaran yang dilakukan oleh anggota kelompok dan fasilitator. Nah, mata kuliah ini sendiri memiliki target capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, itu mahasiswa memahami klasifikasi, kebutuhan material, dan pengetahuan bahan. Nah, yang kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami jenis logam, besi, non-ferro. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui jenis komposisi kimia, baja karbon, dan pemanfaatannya seperti apa nantinya.
Yang keempat, mahasiswa mengetahui macam jenis dan ukuran baja profil yang ada di pasaran. Kelima, mahasiswa memahami dan mengetahui macam-macam jenis ukuran pipa baja yang ada di pasaran. Mahasiswa memahami dan mengetahui macam jenis, bentuk, dan ukuran lembaran pelat baja yang ada di pasaran. Yang ketujuh, itu mahasiswa berbagai macam jenis aksesoris yang ada di pasaran ataupun yang terbuat dari logam. Nah, yang ke-8, mahasiswa memahami berbagai macam jenis dan spesifikasi bahan logam yang bisa dialiri arus listrik. Nah, dan yang ke-9, contoh pemanfaatan logam dengan benar dan efisien. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan bahan dan biaya produksi. Nah, agar mempermudah siswa memahami materi yang akan dipelajari, saya menyertai video dan gambar-gambar pemberian video dan gambar logam dalam proses pembelajaran bertujuan untuk mempermudah pemahaman mahasiswa terhadap konsep teori yang bersifat abstrak seperti struktur dan sifat logam. Media visual ini membantu menunjukkan proses nyata seperti peleburan, pengelasan, dan deformasi logam, sehingga mahasiswa dapat melihat langsung penerapannya di dunia industri. Selain itu, penggunaan gambar dan video dapat meningkatkan minat belajar dan mengaitkan teori dengan praktik di lapangan, serta mendukung mahasiswa yang memiliki gaya belajar visual. Pada pembelajaran ini, motivasi sangatlah penting terhadap mahasiswa agar memiliki minat belajar yang tinggi, karena mata kuliah ilmu bahan ini sendiri merupakan mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Karena keberhasilan proses pengelasan sangatlah tergantung pada jenis dan sifat bahan yang digunakan. Setiap logam memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal titik lebur misalnya, konduktivitas panas, reaktivitas, dan struktur mikro yang mempengaruhi hasil lasan. Dengan memahami ilmu bahan, mahasiswa dapat memilih metode las, elektroda, dan parameter kerja yang tepat, serta menghindari cacat las seperti retak ataupun porositas. Pengetahuan ini juga penting untuk memastikan kekuatan, ketahanan, dan keamanan sambungan las dalam berbagai aplikasi. Untuk penilaian, saya membuat dua model penilaian. Yang pertama, formative assessment dan summative assessment. Formative assessment adalah penilaian yang saya berikan seiring berjalannya pembelajaran ilmu sesuai dengan capaian mata kuliah yang sudah ditetapkan. Nah, untuk summative assessment sendiri saya berikan itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian saya buat sesuai dengan capaian mata kuliah dalam bentuk soal ujian esai sesuai materi yang sudah diberikan. Nah, untuk sistem penilaian itu sudah saya sampaikan di awal kontrak kuliah, sehingga siswa sudah tahu apa yang diharapkan dari sistem penilaian pada ilmu bahan ini sendiri. Yang pertama itu ada kehadiran, itu saya berikan nilai sebanyak 5%. Yang kedua ada tugas individu yaitu 10%, kuis 15%, ujian tengah semester itu 25%, dan ujian akhir semester itu 45%. Jadi totalnya adalah 100%. Setelah evaluasi awal penilaian, akan ada pengumuman nilai yang dapat dilihat oleh seluruh mahasiswa. Jika ada mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan nilai, maka diberikan kesempatan untuk melakukan remedial ataupun pemberian tugas tambahan dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan. Demikian penjelasan tentang teknik pengajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah ilmu bahan. Adapun pertemuan ini adalah pertemuan kedua dari dengan materi sejarah dan perkembangan bahan material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat siang ya. Tetap semangat ya. Kita lanjutkan materi ya. Hari ini. Ini sebelumnya saya tanya, hadir semua? Hadir. Yang tidak hadir? Ada. Oke. Nanti absensi akan saya lakukan ya. Nanti setelah di akhir absensinya tanda tangan, lakukan di akhir saja ya. Nah, lanjut dengan materi yang
kemarin. Ya. Ada yang ingat materi ilmu di depan? Ini mata kuliahnya apa? Ilmu? Ilmu? Plastik, aluminium, dan komposit. Kini, material berkembang ke arah nano, semikonduktor, dan bahan ramah lingkungan. Perubahan bahan selalu mengikuti kebutuhan teknologi dan kehidupan manusia. Jadi sudah jelas, jadi di sini bisa dijelaskan bahwa ilmu bahan ini sejarah tentang ilmu bahan ini sudah mengalami 3 fase. Fase yang pertama apa itu? Zaman prasejarah. Nah, pengembangan bahan ini, material ini, kenapa kita kembangkan? Tentunya ada masalah. Nah, masalahnya apa? Jadi dulu misalnya nih zaman prasejarah. Nah, bukti-bukti ditemukan yang kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian ada zaman apa lagi? Zaman perenggu. Ini lebih modern lagi. Kalau di zaman prasejarah ini zaman batu. Ya, di zaman batu mereka memanfaatkan batu untuk alat persenjataan pada saat itu, untuk berburu apa segala macam. Nanti di selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian lari lagi ke zaman perenggu. Ya, yang terakhir adalah revolusi industri. Itu terjadi sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Jadi ada 3 fase. Fase apa aja? Zamannya zaman prasejarah, yang kedua zaman perenggu, yang ketiga zaman revolusi industri. Ya, sehat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, zaman prasejarah, zaman batu. Nah, apa bukti-bukti kalau pada saat zaman prasejarah orang-orang manusia purba itu sudah bisa mengolah? Ditemukannya fosil bebatuan. Jadi mereka sudah mulai mengolah ya material-material dasar seperti batu, tulang-tulang, apa? Untuk alat bantu berburu. Ya, ataupun alat melindungi diri dari serangan binatang buas. Hidup di alam itu kalau kita nggak berburu, kita diburu binatang ataupun makhluk lain. Ya, sehingga mereka sudah berpikir bagaimana caranya untuk melindungi diri dan melumpuhkan binatang sebagai buas ataupun sebagai bahan makanan utama. Ya, ini fosil-fosil yang sebelumnya. Ya, bahan utamanya di batu, fosil kayu, apa segala macam. Ya, ini era-eranya zaman prasejarah. Ya. Jadi dari zaman batu juga sudah terpikir bagaimana cara mengolah bahan material untuk membantu ataupun memecahkan masalah yang terjadi di dalam kehidupan. Ya. Tapi di era-era tahun 2013-2014 kita juga sudah sempat balik tuh ke zaman batu. Bayang nggak? Hah? Batu apa yang masuk? Batu cincin dulu ya? Nah, orang pada gila namanya batu cincin kan? Saya berpikir dulu ini kayaknya kita balik ke zaman batu. Berbeda. Oke, lanjut lagi. Kemudian di zaman yang kedua itu zaman era perunggu. Nah, di sini orang ini sudah sedikit modern, ya. Tapi sedikit modern seperti apa? Mereka sudah bisa memisahkan logam dari batuan ataupun tanah. Udah canggih nih orangnya nih, udah mulai canggih. Dia sudah bisa memisahkan antara logam-logam itu dengan dari tanah. Ya, logam dipisahkan dari tanah. Sudah bisa mereka leburkan, mereka buat alat. Hanya saja pada saat ini hanya dibuat hanya untuk sama seperti zaman tadi prasejarah ini, hanya untuk alat-alat senjata, alat apa segala macamnya ya untuk berburu. Jadi nggak lebih dari itulah, masih arahnya masih ke sana ya. Tapi mereka sudah lebih canggih, mereka sudah mengembangkan alat itu, terutama itu dari perunggu ya, itu dimulai sekitar 3300 Masehi ya. Ini aplikasinya itu sudah ada senjata, ada perhiasan ataupun patung. Untuk patung itu yang biasanya mereka jadikan Tuhan ya. Oke, lanjut lagi ke zaman prasejarah atau era besi. Nah, ini udah mulai. Di era ini sudah lebih berkembang.
mereka lebih banyak lagi menemukan bahan-bahan material. Ya, nggak cuma apa tadi perunggu, tapi mereka juga bisa mengolah emas, perak, apalagi timah, segala macam. Ya, di era ini material sudah diolah lagi lebih canggih sesuai dengan kebutuhan. Nah, orang semakin ramai, ya, jumlah manusia semakin ramai di bumi, sehingga ada perebutan antara kekuasaan daerah, ya, sehingga terjadi peperangan. Nah, mereka sudah lebih canggih lagi nih, mengolah lagi nih si material ini jadi apa? Jadi alat-alat perlindungan diri ataupun alat-alat perang. Ya, ini salah satu penemuan kan, baju anti untuk berperang. Ya, jadi ini udah mulai canggih. Nah, mereka ini era ini itu dimulai sekitar 1200 Masehi. Pada saat ini mereka lebih canggih lah istilahnya, lebih banyak mengenal material. Ya, nggak cuma alat perang, alat masak, alat berburu, juga alat musik. Ya, mereka sudah mulai mengolah material untuk menjadi alat seni. Ya, oke, kemudian lanjut lagi. Nah, ini adalah era yang terakhir sampai sekarang ini adalah revolusi industri. Ini era yang sudah mulai gila-gilaan. Ya, di era ini dimulai pada abad 18 sampai abad 19. Nah, ini kan abad-abad kita dijajah oleh Belanda. Nah, pengembangan canggih ini banyak terjadi pada saat itu di negara-negara Eropa. Kenapa kita bisa terjajah? Pada saat itu kita belum bisa mengolah hasil alam seperti logam-logam ini menjadi alat-alat, baik itu persenjataan ataupun otomotif apa segala macam. Nah, mereka sudah ke sana. Ya. Nah, pada abad ke-19 revolusi industri mengubah cara produksi bahan secara besar-besaran. Baja mulai diproduksi secara massal melalui metode seperti baja menjadi bahan utama dalam penggunaan kereta, apalagi jembatan, apalagi mesin dan gedung-gedung segala macam. Nah, di daerah-daerah ini Pak, kita juga ada kereta api Pak. Ada nggak? Siapa yang pernah ke Aceh? Lihat kereta api di mana Aceh nggak? Yang digantung di depan Barata? Hah? Di depan Masjid Raya? Kan ada juga tahun-tahun itu kereta api. Itu bukan kereta api kita. Kereta api yang diolah Belanda datang sini dirakit, dipakai aja. Ya, pada saat itu kita belum ada apa-apa. Ya, belum ada apa-apa. Ya, jembatan, mesin, gedung, sampai ke alat perang-perang semuanya. Ya, apa negara yang paling banyak menghasilkan mesin? Yang terkenal menghasilkan mesin. Apa? Thailand itu motor batang sekarang itu ya. Apa? Aduh, kacau ini. Apa? Jerman adalah negara yang terkenal dengan teknologinya. Ya. Siapa jenderal perang Jerman yang paling ditakuti dunia? Siapa? Hitler. Aduh, gimana nih? Ya. Nah, jadi baca sejarah. Ya, kemana? Karena kalau masalah industri mungkin sampai sekarang ya masih arah kiblatnya ke Jerman. Teknologi itu banyak berkembang di Jerman. Walaupun sekarang teknologi Cina mengalahkan teknologinya Eropa. Ya, Jerman masuk salah satu. Ya. Nah, ini di akhir ini ada kesimpulan sedikit. Ya. Perkembangan bahan material adalah cermin dari evolusi peradaban manusia. Selalu mengikuti dan membentuk kebutuhan zaman. Ya. Dan alat bantu sederhana hingga struktur nano kompleks, setiap era membawa inovasi material terbaru. Setiap material itu menunjukkan zamannya. Ya.
Setiap material perkembangannya itu mengikuti zaman. Tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi, kekuatan dan fungsionalitas dari setiap aspek kehidupan. Yang penggunaan material sekarang ya disesuaikanlah dengan perkembangan zaman. Ya, contohnya apa? Ya, peralihan penggunaan mobil yang menggunakan bahan bakar dengan menggunakan mobil listrik. Nah, kenapa? Untuk menghindari pencemaran udara. Karena kan semakin zaman pohon semakin kurang karena bertambahnya tingkat populasi manusia. Ya. Kemudian yang terakhir, masa depan menyajikan material yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini salah satu yang saya jelaskan tadi, adaptif dan multifungsi, mendukung keberlanjutan global. Ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Harus ada. Nah, 2 jam saya di sini. Kalau ada pertanyaan, ayo kasih. Nah, Tom bertanya Pak. ya. Tadi pada bab berapa melahirkannya aluminium, plastik dan komposit? Saya belum paham Pak. Misalnya pada abad berapa? Aluminium, yang melahirkan plastik, aluminium dan komposit. Kalau nggak salah itu state pertama Pak. bukan ini. Bukan, ada berapa lagi? Nah, itu. Nah, tadi kan jelas ya. Kita ada 3 masa ataupun 3 fase. Yang pertama ada zaman prasejarah. Yang kedua ada zaman berenggu. Nah, yang ketiga ada zaman revolusi industri. Nah, itu lahir di era revolusi industri pengembangannya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ya, di abad 18 sudah mulai ada pengembangan tentang apa tadi pertanyaannya? Ini yang tentang abad berapa yang melahirkannya plastik, aluminium, komposit. Ya, di abad 18 ke 19. 19. Ya. Karena pengembangannya kan berbeda terus. Ya. Oke, yang lain? Tadi. Ini Pak, Nah, bagaimana pengaruh kandungan karbon terhadap sifat las baja Pak? pengaruh karbon terhadap Las baja. ini karbon yang dimaksud gimana nih? Maksudnya Serat karbon. serat karbon. Serat karbon ya, kalau serat karbon nggak berpengaruh terhadap pengawatan. Tapi kalau misalnya penurunan karbon, kadar karbon yang ada dalam baja itu ada. Nah, penurunan itu terjadi pada saat kita pengelasan. Pengelasan itu menghasilkan apa? Panas. Nah, proses pendinginan baja itu bisa mempengaruhi terhadap kadar karbon yang ada di dalam baja. Ya, makanya kita ngelas itu kadang-kadang nggak bisa kita berburu. Maksudnya berburu gini, harus dipaksakan, harus cepat selesai. Nah, waktu kita ngelas kita paksakan itu sehingga terjadi panas yang terlalu berlebih. Kadar karbon pada baja tersebut itu bisa berkurang, nggak sesuai lagi dengan spesifikasinya. Nah, ketika panas pun ada proses-proses pendinginannya. Bisa model proses pendinginan secara paksa, bisa yang secara alami, ataupun berlahan. Bisa disiram, dan siramnya pelan-pelan, kasih percikan. Ada yang bisa disiram lagi panas nih, lagi menyala, colok dalam air misalnya. Itu adalah proses paksa. Nah, kalau proses paksa biasanya pada saat suhu tinggi itu karbonnya itu meningkat jauh, naik. Kalau dia naik, si baja ini memiliki sifat struktur yang akan lebih keras. Biasanya itu patahnya, saya kita udah kelas nih, nah, patahnya nggak di sini lagi, nggak di hasil penyambungan, tapi di atas hasil lasan, di sampingnya lagi. Nah, penting bagi kita tahu, nanti kita belajar ini di materi-materi selanjutnya, kita arahnya ke sana. Ya, juga nanti pergerakan apa namanya, hot area, zona. Nah, zona panas, pergerakan zona panas. Ya, jadi ini kan hanya, jadi karbon itu yang dimaksud berbeda antara karbon pengelasan dengan baja kan. Kalau karbon ini, karbon ini dimaksud mungkin ini ya, benar perbedaannya. Ya. Kalau
Kalau salah karbon kan nggak mungkin jelas kan? Ya, begitu. Yang lain? Nah, kalau ada lagi pertanyaan di akhir sesi ini saya beri tugas. Ya, tugasnya kalian membaca apa perbedaan antara polimer sintetik, logam ringan baru, dan material komposit. Nah, sini kan sudah jelas perbedaannya seperti apa. Yang saya maksud perbedaannya itu coba dibaca perbedaan ya, pasti ya nanti ada perbedaan. Nah, penggunaannya seperti apa sebenarnya ketiga material ini? Tolong dibaca ya, nanti dibaca. Di awal besok saya akan tanyakan ya, mungkin yang bisa menjawab saya akan berikan nilai tambahan ya. Karena ini kan hanya baru material dasar. Penggunaannya di mana? Penggunaannya di kehidupan sehari-hari ya. Dan ada contoh-contohnya di mana nih? Jadi saya pakai apa fungsinya dan kenapa harus dia yang dipakai? Kenapa nggak yang lain? Ya, nanti itu coba dicari, dibaca-baca ya. Sumber banyak, sumber belajar ada di Tokopedia, apa namanya tuh? Wikipedia. Nah, di mana lagi? Banyaklah sumber-sumber nanti yang bisa kalian ambil ya. Jadi kita akan sistemnya sama seperti ini, kita akan diskusi ya. Oke, ini sebelum berakhir saya absen dulu ya. Dulu baris. Iya, Pak. Ade Febrianda. Iya, Pak. Iya. Amri. Iya. Desriandi. Iya. Fajar Maulana. Iya, Pak. Farhan Giovanni. Iya, Pak. Fauzi. Iya, Pak. Irhan. Iya, Pak. Irman. Hadir. Habibi. Hadir. Ilham Fikri. Ilham Fikri. Iqbal Khalil. Iya. Irwandi. Hero Fatih. Iya, Pak. Rizky. Nggak ada. Oke. Oke, kalau ada lagi pertanyaan sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pengajaran yang saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi teknologi pengelasan logam. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.